Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Materi pertama, pengertian dari manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kepemimpinan, serta pengawasan dan evaluasi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan lembaga pendidikan. Pengertian manajemen pembelajaran yaitu pemanfaatan sumber daya dan pembelajaran yang ada, baik dari faktor yang berasal dari individu maupun faktor yang berasal dari luar, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Saking pentingnya kedua manajemen tersebut, bahkan sering dikatakan sebagai jantungnya manajemen lembaga pendidikan. Selanjutnya itu prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang C yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang D yaitu efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan hal ini, sehingga manajemen kurikulum memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang singkat. Yang E yaitu mengarahkan serta menguatkan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan para siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber belajar, media, tindakan, biaya, tenaga, sarana, sistem pengawasan, dan evaluasi. Yang kedua yaitu perorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini, manajemen bertugas menyediakan fasilitas material dan personal. Dari sisi tingkatannya, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu di tingkat sekolah dan di tingkat kelas. Yang ketiga yaitu supervisi pelaksanaan kurikulum. Pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Yang keempat yaitu penilaian kurikulum. Evaluasi bertujuan untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan direvisi atau diganti. Yang kelima yaitu perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Dalam manajemen kurikulum, yang pertama yaitu ada menjabarkan kompetensi lulusan menjadi analisis mata pelajaran. Yang kedua, menyusun program tahunan. Yang ketiga, menyusun program semester. Yang keempat yaitu menyusun program satuan pelajaran. Yang kelima, membuat rencana pengajaran. Yang keenam, melakukan pembagian tugas mengajar. Yang ketujuh, menyusun jadwal pelajaran. Yang kedelapan, menyusun jadwal kegiatan pengayaan. Yang kesembilan, menyusun jadwal ekstrakurikuler. Yang kesepuluh, menyusun jadwal penyegaran guru. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen pembelajaran menurut A. bin Ambarita. Yang pertama yaitu ada penyusunan pembelajaran peserta didik. Yang kedua ada penguasaan dan implementasi metode pembelajaran. Yang ketiga ada penilaian. Yang keempat yaitu kontrol dalam pencapaian indikator keberhasilan peserta didik. Kemudian masuk ke peranan kepala sekolah. Apa sih peranan kepala sekolah itu? Bisa dilihat. Oke.
peran kepala sekolah, yakni pertama, membangun komitmen belajar. Yang kedua, mengupayakan jalannya hubungan dan kedekatan. Yang ketiga, membuat tim yang kuat. Tim yang kuat itu tim apa ya? Nah, tim kepemimpinan yang kuat. Kemudian, memahami perubahan. Kita lanjut ke tugas kepala sekolah. Bisa dilihat tugas kepala sekolah apa saja. Yang pertama, yaitu memimpin seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Yang ketiga, menyusun penjabaran kalender. Selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu program kerja sekolah dalam bidang kurikulum. Yang kedua yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu ada 4 macam hal. Yang pertama, waktu permulaan tahun belajar. Yang kedua, minggu efektif belajar. Dan yang ketiga, waktu pembelajaran efektif. Dan yang terakhir yaitu waktu libur. Selanjutnya ada beban belajar di setiap jenjang pendidikannya. Yang pertama yaitu jenjang SD atau MI. Kelas 1 SD itu ada beban belajar mempunyai 30 jam pembelajaran. Kelas 2 itu 32 jam pembelajaran. Kelas 3 34 jam pembelajaran. Dan kelas 4 sampai kelas 6 itu 36 jam pembelajaran. Jenjang yang selanjutnya yaitu jenjang SMP atau MTS. Nah, untuk jenjang SMP atau MTS ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu memiliki beban belajar yang sama yaitu 38 jam pembelajaran. Tetapi untuk kelas 7 dan kelas 8 itu ada 18 minggu efektif, ganjil maupun genap. Sedangkan untuk kelas 9 itu ganjil memiliki 18 jam pembelajaran yang efektif, sedangkan yang semester genap itu hanya memiliki 14 jam pembelajaran yang efektif. Jenjang yang terakhir yaitu jenjang SMA atau SMK atau SMA. Yaitu untuk kelas 10 itu memiliki beban jam pembelajaran yaitu 42 jam pembelajaran yang setiap jamnya itu memiliki waktu 45 menit. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu memiliki beban jam pembelajaran selama 44 jam pembelajaran. Tetapi pada kelas 12 itu di semester ganjil memiliki 18 minggu efektif, dan untuk semester genap itu hanya memiliki 14 minggu yang efektif. Selanjutnya yaitu poin ketiga dari langkah-langkah manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu jadwal pembelajaran. Dalam jadwal pembelajaran ini ada 8 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, durasi jam pembelajaran. Kedua, adanya selang waktu antara mata pembelajaran. Yang ketiga, penempatan waktu sesuai dengan karakteristik pembelajarannya. Yang keempat, adanya keseimbangan pembelajaran secara teori atau secara praktek. Yang kelima, guru sesuai dengan keahliannya, penempatan guru. Dan yang keenam, yaitu adanya jam istirahat. Yang ketujuh, tidak mengganggu kelas lain. Dan yang terakhir, yaitu efisiensi siswa atau jumlah siswa. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Bentuk kegiatannya yaitu kegiatan kurikuler yang berbasis proyek. Proyeknya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menelaah sebuah tema. Proyek dirancang agar siswa bisa melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan, kemudian menghasilkan aksi pada periode waktu yang dijadwalkan. Kegiatan dirancang untuk menguatkan usaha pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kegiatan fleksibel dalam hal muatan, pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya. Tujuan, muatan, dan kegiatan tidak harus berkaitan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Sekolah bisa saja melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang atau menyelenggarakannya. Untuk alokasi waktunya adalah sekitar 30% dari total jam pelajaran. Tema-temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kepekerjaan dan budaya kerja. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.